Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Try Code Indonesia, dan di video kali ini kita akan lanjutkan lagi untuk mempelajari mengenai Cascading Style Sheet atau CSS. Dan langsung saja di sini saya sudah punya folder project yang menampung project-project kita dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai color, dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang tidak jauh dari color juga, yaitu background color atau warna latar belakang. Jadi teman-teman bisa buka kembali folder belajar CSS teman-teman, lalu teman-teman bisa membuat folder baru seperti ini, dan kita buat menjadi pertemuan 5 dan disambung dengan materi kita, yaitu background color seperti ini ya teman-teman. Lalu tekan enter, lalu kita langsung saja buka ke dalam kode editor kita. Nah, di sini saya gunakan Visual Studio Code. Lalu teman-teman boleh klik yes, dan teman-teman bisa buat menjadi layar penuh seperti ini. Lalu teman-teman bisa buat file baru seperti biasa, kita namakan index HTML seperti ini, dan buat juga file CSS-nya. Kita buat CSS secara terpisah ya teman-teman, atau kita gunakan CSS eksternal seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Dan kita buat struktur dasar HTML-nya dengan menekan tanda seru lalu tekan tombol tab seperti ini. Maka struktur HTML-nya sudah jadi. Di sini langsung saja kita buat sebuah heading, misalnya belajar background color seperti ini. Lalu kita buat paragraf seperti ini. Ini adalah paragraf, dan kita save. Ini untuk welcome-nya, teman-teman boleh tutup saja. Lalu teman-teman boleh save untuk HTML-nya, dan teman-teman bisa buka foldernya, dan teman-teman buka ke dalam browser, mau Firefox atau Google Chrome atau browser lainnya, bebas saja ya teman-teman. Di sini saya perbesar dulu supaya terlihat lebih jelas. Nah, di sini kita akan hubungkan dulu file styling kita menggunakan tag link. Nah, seperti ini ya teman-teman. Href-nya teman-teman arahkan ke file style.css seperti ini. Nah, ini untuk nama style ini terserah ya teman-teman, boleh menamakan file stylingnya dengan nama file apa. Misalnya juga kadang kita juga gunakan app.css seperti ini. Terserah teman-teman saja. Yang jelas href-nya juga harus menyesuaikan dengan nama file CSS-nya. Kita ubah juga menjadi app.css dan kita save. Nah, kita buat menjadi seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita perkecil sedikit. Oke, seperti ini. Jadi di video sebelumnya itu kita sudah membuat color pada sebuah elemen atau sebuah teks. Nah, misalnya seperti ini. Untuk H1 kita bisa berikan color dengan misalnya kita gunakan name color ya teman-teman, seperti brown seperti ini. Lalu kita save dan kita refresh untuk browsernya. Nah, sudah berubah menjadi warna coklat. Ini kita berikan indentasi ya teman-teman supaya lebih rapi. Lalu kita save lagi. Kita refresh, tidak ada yang berubah. Kita juga bisa menggunakan RGB ya teman-teman, seperti pada video sebelumnya. Misalnya 100, 200, kemudian 90 seperti ini. Kita save dan kita refresh. Nah, maka warnanya akan berubah menjadi hijau. Kenapa warnanya hijau? Ya karena nilai greennya atau nilai intensitas hijaunya lebih tinggi dibandingkan warna merah dan warna birunya. Makanya hasilnya akan berwarna hijau. Nah, ini sudah dibahas di video sebelumnya teman-teman. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk background color teman-teman. Jadi misalnya kita di sini mengubah
propertinya menjadi background color dan kita save, harusnya teksnya kembali menjadi berwarna hitam. Coba kita refresh. Nah, teksnya berubah menjadi berwarna hitam, tapi sekarang ada background berwarna hijau seperti ini. Jadi untuk background color ini kita dapat mengisi value-nya sama seperti color pada video sebelumnya. Kita bisa gunakan RGB atau kita juga bisa gunakan named color, misalnya brown seperti ini. Kita save dan kita refresh, maka akan berwarna coklat. Kita juga bisa menggunakan kode heksadesimal seperti ini. Nah, kita save dan kita refresh, maka backgroundnya akan menjadi seperti ini. Atau kita buat juga misalnya paragrafnya kita ingin berikan background. Anggap saja di sini untuk paragraf kita gunakan RGB seperti ini. Dan intensitas warna merahnya kita buat 255 yang paling tinggi. Greennya 0, blue-nya juga 0 seperti ini. Maka akan berwarna merah. Kita save dan kita refresh, maka background untuk paragraf sudah berwarna merah. Kita juga bisa gunakan RGBA. Di sini teman-teman tinggal tambahkan lagi A setelah RGB-nya. A ini nilai alpha ya teman-teman, atau nilai transparansi, atau ada juga yang menyebutnya opacity, sama saja. Dan di sini kita buat transparansinya menjadi 0,5 seperti ini. Kita save dan kita refresh. Nah, maka warna merahnya menjadi sedikit transparan ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman mengenai background color. Jadi hampir mirip dengan color pada video sebelumnya. Hanya saja background color ini diterapkan pada latar belakang dari sebuah elemen atau sebuah teks. Jadi di sini teksnya tetap berwarna hitam karena kita tidak mengatur untuk color teksnya. Atau bagaimana jika kita buat juga color untuk teksnya. Misalnya untuk paragraf kita ingin warnanya menjadi berwarna merah. Kita bisa gunakan color red seperti ini. Dan kita save lalu kita refresh. Nah, teksnya berwarna merah. Kemudian backgroundnya berwarna merah tapi sedikit transparan. Atau bagaimana jika kita ingin membuat list seperti ini, UL kemudian list atau list item. Di sini misalnya baju, kemudian kita buat lagi list item yang kedua celana, dan list item yang ketiga topi. Kita save dan kita refresh. Nah, listnya sudah muncul. Di sini kita bisa berikan untuk list, misalnya backgroundnya berwarna aqua seperti ini. Kita berikan indentasi, lalu kita save dan kita refresh. Nah, teman-teman bisa lihat untuk list ini semuanya sudah memiliki background berwarna biru muda atau berwarna aqua. Atau kita juga bisa membungkus bagian UL-nya saja. Di sini kita berikan background. Jadi LI-nya misalnya kita ubah jadi UL. Nah, UL ini membungkus semua list item yang ada di dalamnya. Jadi untuk UL ini akan diterapkan pada semua item yang ada di dalam UL tersebut. Kalau kita save lalu kita refresh, nah maka listnya memiliki background aqua dan termasuk juga untuk bulat-bulat yang ada di sini atau bullet yang ada di sebelah kiri dari teksnya. Jadi begitu ya teman-teman mengenai color pada CSS dan background color lebih tepatnya, dan bagaimana kita menggunakan background color tersebut. Dan hampir mirip dengan color pada video sebelumnya, jadi saya rasa teman-teman bisa memahami dengan lebih cepat. Dan mungkin cukup sekian, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.